Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi bersama kita dalam program acara Indahnya Islam. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sekaligus kesimpulan nih mungkin Ustaz ya. Ya, Ustaz. insyaallah. Jadi nih Ustaz kan, banyak orang mungkin yang melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini tidak mengindahkan sahur nih Ustaz. Ya. Kadang banyak orang udah kenyang nih mungkin makan pada saat berbuka puasa sehingga dia tidak melaksanakan sahur lagi nih Ustadz. Ya. Mungkin gimana sih pandangan Ustadz mengenai hal ini? Ya, sebenarnya jelas sekali hadis Rasulullah itu yang mananya adalah sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Nah, itu salah satu makna hadis. Jadi hadis Rasulullah yang hadis ini hadis sahih, artinya memang di sahur itu ada keberkahan. Jadi kita dianjurkan untuk sahur supaya kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi walaupun sahur itu cuma seteguk air, artinya segelas air hangat misalkan atau segelas air putih biasa, ditambah mungkin ada kue-kue ataupun roti misalkan, ataupun kadang-kadang kita yang ada di rumah misalnya cuma kurma. Nah, biasa di bulan Ramadan kan kita banyak kurma nih. Ya. Nah, maka 3 biji kurma atau 7 biji kurma yang sunnahnya itu kita konsumsi, langsung kita minum air, maka itu sudah sahur. Atau paling minimal, misalnya udah telat nih, kebangunnya telat, mungkin karena malam agak telat tidur, maka cukup minum air putih saja, niatnya sahur. Maka kita akan dapat pahala sahur. Maka keberkahan ada di situ. Makanya jangan kita makan terlalu banyak pas buka puasa, begitu balas dendam istilahnya. Balas dendam makan berlebihan sampai akhirnya bahkan salat pun udah nggak sanggup. Kita salat pun sudah malas-malasan lah istilahnya. 8 rakaat udah kewalahan. Apalagi 20 rakaat atau 23 rakaat. Nah, jadi disarankan waktu buka biasa saja, sekedarnya saja makan, habis itu pulang dari tarawih misalkan, makan lagi sedikit lagi. Nanti niat bangun sahur supaya nanti kita dapat keberkahan di sahur tersebut. Walaupun kita sahur kadang-kala kita karena mungkin tidak terbiasa dengan sahur, apalagi cuma sebulan, setahun cuma sebulan sekali, dan selama setahun cuma sekali, sebulan saja, maka kita tidak terbiasa, mungkin nggak nafsu makan. Ini kan sering kejadian. Maka tidak masalah, kita semampu kita makan sedikit saja pun, nasi sedikit, kemudian lauk pauknya sekedar saja, yang penting yang bergizi, yang sesuai dengan secara medis. Karena kita juga harus ikuti anjuran secara medis, karena penting ini untuk nutrisi kita dalam tubuh, kemudian penting untuk kesehatan kita juga nanti ketika kita berpuasa. Jadi sebaiknya kita sahur ikut seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita dapat keberkahannya. Jadi bukan banyak yang makanan yang dimakan udah sahur itu, bukan. Jangan nanti kadang-kadang kita pikir, oh kalau kita udah banyak makan nanti tahan sampai sore. Nah, jangan. Karena puasa tidak seperti itu. Ketika puasa itu walaupun kita makan sedikit, tapi keberkahan Anda dapat di situ. Memang agak sedikit lapar mungkin, tapi lama-lama insya Allah enak badan kita. Bahkan secara medis pun sudah diakui kan, sudah banyak penelitian bahwasanya puasa itu sehat. Malah bikin sehat. Bukan bikin sakit, bikin sehat. Membuat seseorang lebih sehat dibanding tidak berpuasa. Makanya kita ikuti itu, karena segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dan juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW pasti banyak manfaatnya. Nggak mungkin di situ banyak kerugian atau banyak mudaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Itu juga bagian dari ibadah, maksimalkan ibadah. Ya, maksimalkan ibadah salah satunya itu dengan sahur. Artinya sahur itu bahkan sunnahnya bukan hanya berkahnya dapat, tapi sunnahnya diakhirkan. Misalnya sahur itu kalau bisa pas mau azan. Batasannya itu imsaknya sebenarnya pas mau azan, bukan pas bunyi sirine. Nah, sering sekarang kita kadang-kadang patokan kita yang sirine. Kalau udah sirine nggak makan lagi, padahal patokannya azan. Lalu sebelum azan kalau bisa pas mau dekat azan itu disitulah kita makan. Karena kita dapat keberkahan daripada diakhirkan sahur kita. Kemudian nanti pas buka diawalkan. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu kita berbuka segerakan, cepatkan buka puasa. Jangan lama-lama. Pas bunyi sirine misalkan, udah waktunya buka puasa terus. Jangan lalai macam-macam kan. Jangan, buka puasa terus supaya kita dapat pahalanya, pahala yang berlipat-lipat dari Allah tadi. Jadi setelah itu
kita sahur begitu juga kita akhirkan supaya dapat pahala yang lebih maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang paling penting. Nah, di dua hal ini saja kita amalkan, mudah-mudahan kita dapat pahala, selain dapat pahala dari perintah Allah, juga dapat pahala dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menjadi kesimpulan kita pada hari yang berbahagia ini adalah bahwasanya sebenarnya kiat-kiat untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan kita terus meningkatkan ibadah kita, baik ibadah yang pastinya mahdah. Ya, salah satunya mahdah itu kan di dalam bulan Ramadan ini salat kan termasuk mahdah. Salat wajib kita kalau bisa jangan tinggal. Kemudian pastinya puasa. Jadi bulan Ramadan ini sebenarnya identik dengan puasa. Kita harus puasa, jangan nggak puasa. Karena orang bilang aja bulan Ramadan, memang bulan suci Ramadan. Ramadannya suci, bulannya mulia, tapi orangnya nggak mulia, nggak suci karena kita nggak puasa. Nah, itu salah, dosa kita, dosa besar. Orang-orang yang meninggalkan puasa salah satunya dapat dosa besar, insya Allah SWT. Makanya kita puasa, kemudian kita perbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah seperti sedekah tadi, dengan senyum dapat sedekah, nggak perlu kalau nggak ada uang. Kalau ada uang kasih uang. Sebelumnya mungkin kita sumbang 10.000 atau 1.000 saja. Maka sekarang kita tingkatkan di 5.000 misalkan setiap hari atau setiap minggu mungkin, tapi rutin. Karena ibadah yang paling disukai oleh Allah walaupun sedikit, yang penting rutin. Nah, yang penting istiqamah. Jadi ibadah yang paling disukai Allah itu ibadah yang sedikit, yang ringan, tapi istiqamah dilaksanakan. Jadi ibadah yang ringan, kayak kembali ke hadis yang di awal kita tadi. Jadi ibadah yang ringan, subhanallah wa bihamdi. Itu kan ringan sekali. Tapi pahala berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di mizan berat. Subhanallahil azim satu lagi. Nah, itu juga berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala walaupun secara lisan mudah kita ucapkan. Nah, dua pekerjaan, dua ucapan itu saja, dua kalimat itu kita ucapkan, insya-Allah dapat pahala yang lipat ganda dari Allah, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Yang sedekah, kemudian memberi makan anak yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya, dan juga berupaya untuk meninggalkan. Jadi meninggalkan perbuatan dosa itu juga ibadah. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan ini tekan nafsu kita. Kita tahan diri kita untuk jangan berbuat yang sia-sia atau bahkan yang menjurus kepada yang haram. Jadi di bulan Ramadan ini kita usaha kontrol diri kita. Di luar bulan Ramadan mungkin nggak terkontrol, tapi di bulan Ramadan inilah kita mengontrol diri kita untuk menjadi pribadi individu yang lebih baik. Karena ketika kita jadi orang pribadi yang lebih baik, insya Allah juga kita akan menjadi pribadi yang baik di sisi Allah, hablum minallahnya, juga hablum minannasnya. Kita akan menjadi orang yang lebih baik, yang mana kebaikan kita itu bukan hanya bermanfaatnya kita saja, tetapi manfaatnya juga bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja mungkin pertemuan tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Semoga ini juga jadi pencerahan bagi kita mengenai ilmu agama Ustadz ya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita sebagai manusia yang biasa saja dan harus menjadi manusia yang lebih baik lagi nih Ustadz ya. Sehingga kita bisa mendapatkan fitrahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini selesai bersama Ustadz kita, Ustadz Sabrizal Ishak LCMED. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan Ustadz ya. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Baiklah pemirsa RJTV, jangan lupa saksikan terus program acara Indahnya Islam. Saya selaku host berserta kru yang bertugas mohon pamit atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV